Salah satu Islam cerah itu kalau senang berislam. Masjid-masjid kita sudah menyenangkan, ada AC, ada wifi, karpetnya wangi. Ini jangan dianggap kuwi jenenge ra ikhlas kok njaluk apik. Apa enenge? Enggak, santun itu artinya memberikan monggo. Ya. Mengapa anak muda di masjid-masjid kita ini belum tampil? Karena masjid belum memberi santun kepada anak. Monggo kita koreksi. Jadi kita sudah tahu ilmu tentang berjamaah, bahwa kakung harus berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi rahimahullah yang berbahagia, seorang ulama namanya Raja bin Haywah. Raja bin Haywah itu telah membuat satu kalimat. Kalimatnya seperti ini: ma ahsanul Islam bizinatil iman. Kebaikan Islam itu dihiasi dengan iman. Jadi Islam harus dihiasi dengan iman. Ya. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 14, itu orang A'rab, orang Badui, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu berkata, kami orang yang beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah, orang Arab, orang Badui itu jangan menyatakan beriman, tapi nyatakanlah, ucapkanlah aslamna, aku Islam, kami Islam. Karena apa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena dalam hatimu itu belum masuk iman. Perasaan iman itu belum masuk. Wa in tuti'allaha wa rasulah, kalau kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala-pahala amalmu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha ghafur, ya, maha mengampuni, rahim, dan maha penyayang, maha pengampun dan maha penyayang.
Jadi ketika orang Baduy itu mengatakan Islam, mengatakan iman, Allah menyatakan kamu itu jangan mengatakan orang beriman karena belum menyatakan imannya, hatimu masih belum iman, maka katakanlah Saya kira ini di Indonesia banyak ya. Islam tapi belum tapi ya tidak usah disepelekan, karena dengan bekal Islam itu besok dia bisa masuk surga. Karena ketika nanti beratus tahun dia di neraka, maka Allah akan melihat siapa yang dalam hatinya ada iman, meskipun sebesar zarrah, maka dia akan dibebaskan dari neraka. Nah, tugas kita lalu bagaimana orang yang berislam itu juga beriman. Ya, karena memang tantangan-tantangan kehidupan dan pemahaman tentang agama itu harus terus didakwahkan. Kita tidak membenci kepada Islam KTP, tapi kita justru mencintai agar mereka mau melanjutkan misi Islamnya dengan iman. Kemudian Syekh Rajab bin Hawiwah itu melanjutkan, wa ma ahsanul iman bizinatit taqwa. Dan tidaklah kebagusan iman itu kecuali dihiasi dengan takwa. Maka perintah Ramadan kemarin kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diperintahkan puasa supaya takwa. Jadi iman kita itu akan sangat indah apabila dihiasi dengan takwa, dengan taqarrub, ya, mendekat kepada Allah, kemudian juga beramal sesuai aturan Allah, dan juga muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena memang salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu berhati-hati. Dalam satu dialog, Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat, siapa ya? Lupa saya namanya, itu menanyakan apa takwa itu. Lalu sahabat itu menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang penuh duri? Maka Umar bin Khattab, ya pernah. Lalu apa sikapmu? Ya sikap saya berhati-hati agar tidak tertusuk duri. Berarti dari gambaran itu di dunia ini penuh duri. Ada tugas pembersihnya, ada. Ya, tugas pembersihnya sebetulnya ya ulama wal umarah.
ulama dan umara itu yang harus apa? Berusaha untuk bersih-bersih tentang hal itu. Ya. Sebetulnya di Indonesia ini ulama-ulama kita juga sudah membersihkan jalan itu, yaitu antaranya ada kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu digunakan dalam kaitannya dengan peradilan agama, masalah waris, masalah nikah, talak, cerai dan apa, ujung, masalah hibah, sedekah. Ini sudah disusun di kompilasi hukum Islam. Yang itu sudah digunakan dalam acara-acara atau masalah-masalah yang berhubungan dengan NTJR dan waris, wakaf, itu sudah ada. Itu sudah dibersihkan oleh ulama. Bagaimana agar nikah, talak, cerai itu bagus sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana agar ketika berikrar wakaf itu sesuai dengan hukum Islam. Kemudian diikuti dengan berikrar wakaf si wakif ke KUA, kemudian muncul keputusan dari kepala KUA, akta ikrar wakaf. Setelah akta ikrar wakaf itu di KUA, kemudian dibawa ke BPN. Dari BPN kemudian diterbitkanlah sertifikat wakaf. Itu jadi bersih, tidak wakaf malah menjadi masalah. Sudah dibersihkan dengan kompilasi hukum Islam itu tata cara wakaf. Ya. Kemudian sudah diterbitkan juga kompilasi hukum Islam berkenaan dengan ekonomi syariah. Jadi sekarang di pengadilan agama itu kalau ada sidang tidak hanya urusan talak cerai, tapi urusan ekonomi syariah. Kami kemarin ikut seminar ekonomi syariah, ternyata pasal 496 itu sudah ada kewajiban berzakat. Dan kalau tidak zakat itu dikenai apa? Denda. Sudah ada. Sudah ada bagaimana tata cara qirot murabahah, ya, persekutuan modal. Bagaimana masalah gade arrohan, bagaimana masalah hubungan dengan hutang, itu sudah ada. Dan sekarang sudah ada hakim yang ngurusi tentang hakim ekonomi syariah. Ternyata di wilayah Bantul yang saya ketahui itu tahun kemarin saja sudah menyelesaikan 20 perkara ekonomi syariah. Kan sebelumnya sudah ada kompilasi hukum ekonomi syariah Islam. Itu menjadi dasar pendirian Gade Syariah, Bank Syariah yang sekarang mau dirubah, ya, MUI sedang berusaha supaya koperasi itu juga menjadi koperasi syariah. Ini untuk supaya duri-duri yang ada
di kehidupan kita itu bisa disingkirkan. Ada aturannya. Ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan syariat. Jadi sebetulnya kita gembira, tapi masalahnya masih banyak yang apa? Yang tidak mau ya memakai aturan tersebut. Nah, maka ini menjadi tugas dari kita ya, mungkin nanti ada juga nanti mungkin kemarin yang dimohon hadir masih MUI dan pakar-pakar syariah di UIN dan UII. Nah, besok mungkin dari ormas-ormas Islam juga akan diberikan pengetahuan tentang kompilasi hukum syariah, ekonomi syariah. Itu sudah dibuat sejak tahun 2008. Sudah lama ya? Sudah lama. Itu mengutip satu kitab ekonomi syariah, banyak dari ekonomi syariah dari Turki. Tapi memang sudah ada perkara-perkara yang diselesaikan dengan hukum tersebut. Alhamdulillah. Ya. Karena berarti kita sudah punya kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum syariah ekonomi Islam. Maka sekarang di UIN itu Fakultas Syariah ada jurusan ekonomi Islam yang itu nanti jadi hakim-hakim yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Jadi kembali bahwa iman itu harus dihiasi dengan takwa. Takwa itu berhati-hati dalam melaksanakan tuntunan Allah dalam kehidupannya. Kemudian oleh Syekh Raja' bin Haywah masih dilanjutkan, wa ma ahsanut taqwa bizinatil ilmi. Kebagusan takwa itu dihiasi dengan ilmu. Takwa itu dengan ilmu. Maka disinilah kalau Muhammadiyah itu menginginkan ketika kita bertakwa urusannya dalam beribadah itu kita ittiba. Ittiba itu tahu dalilnya. Ulama-ulama Muhammadiyah ketika meninformasikan ibadah mesti memakai dalil yang perlu diketahui. Dan itu sudah ada dalam tarjih dan juga dalam tanya jawab agama yang diterbitkan Suara Muhammadiyah itu, yang menghimpun tanya jawab agama dari Suara Muhammadiyah. Sekarang sudah jilidnya 8. Nah itu di situ ilmu. Bertakwa ya perlu dengan ilmu. Diberitahu ittiba. Mengapa kamu tidak kunut? Oh, pokoknya nama Muhammadiyah kira kunut. Nah, tidak begitu. Harus tahu mengapa Muhammadiyah di sholat subuh tidak kunut. Karena di situ diterangkan ada peristiwa Bi'rul Ma'unah. Ada sahabat yang dibunuh oleh satu kabilah, kemudian karena pembunuhan tersebut Rasulullah di tiap subuh berkunut. Ya. Tapi setelah itu reda, Rasulullah tidak berkunut lagi. Yaitu kunut nazilah, ya.
kunut karena ada bahaya atau mara bahaya. Jadi kita tahu oleh orang kunut ki soalnya memang Rasulullah tidak berkunut terus. Nah, ya orang yang nama mati akhir kunut. Ya, ada alasannya. Mengapa zakat fitrah untuk Muhammadiyah itu hanya khusus untuk fakir miskin? Ditunjukkan di HPT itu bahwa zakatul fitri tuhrotal lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu, maka sekarang kan Muhammadiyah sudah membudayakan tidak zakat fitrah tapi zakatul fitri. Zakat fitri itu apa? Tuhrotal lis-shaimi, membersihkan si shaim itu minal lagwi warrafath, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang rofat, yang saru, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bentuk pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Sehingga di amal Muhammadiyah itu untuk zakat fitrah tidak ada ngambil. Ngambil itu zakat fitrah ya untuk sak prowolo tidak ada. Ya, semuanya untuk fakir miskin. Tidak untuk Pak Kiai. Karena kalau Pak Kiai memang boleh itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan ada fi sabilillah. Jadi kalau Pak Kiai diberi zakat mal itu boleh karena sabilillah. Tapi kalau zakat fitrah tidak, itu khusus untuk fakir miskin. Nah ini diberitahu begitu. Ini ilmu, ya, ilmu, sehingga pelaksanaannya menjadi benar. Juga dalam berkorban, Bapak Ibu, korban itu kan inna a'toina kal, sungguh telah diberikan kepada sudah kami berikan kepadamu kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika, maka kerjakanlah sholat dan sembelihlah. Kira-kira yang suruh mengerjakan sholat itu orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Maka tuntunan korban di kita tidak korban kok diatasnamakan orang yang sudah mati. Boleh diatasnamakan orang yang sudah mati korban itu kalau pertama memang si mayit itu sudah berwasiat. Aku kain duwe duit 3,5 juta, sok nek idul korban arep tanggo korban. Nah sebelum idul korban ternyata meninggal. Nah itu korbannya diatasnamakan fulan atau fulanah yang sudah almarhum. Atau sekarang kan sudah pendaftaran ya toh? Iya, di tempat saya sudah pendaftaran 3.500.000. Sudah daftar. Tapi sebelum tanggal 28 Juni nanti beliau sudah apa? Meninggal. Idul Adha kita 28 Juni loh ya. Jangan lupa 29. Ya. Kalau di kalender kan 29. Tapi putusan PP itu 28, harinya Rabu.
Kalau 29 harinya Amin. Maka bagi panitia korban harus dalam sirkuler pengumuman itu bahwa hewan korban akan disembelih tanggal 28 harinya Rabu. Dijelaskan supaya jangan nanti sudah mau disembelih luar melu kemis sih. Nah, tidak sah nanti, ya terserah nanti ya mau 28 atau 29 ya. Ya. Itu kalau yang sholat 28 disembelih 29 enggak apa-apa karena masih hari apa? Kembali tadi, jadi yang diperintahkan korban itu orang yang masih hidup. Kecuali dua itu sudah berwasiat dan sudah daftar, tapi sebelum pelaksanaan kok sudah sedo. Nah itu atas nama almarhum Bapak Fulan. Nah, terus disembelih. Ya. Ini merupakan kita begitu. Jadi tidak lalu aku mbahku biyen urung korban tak korban ya, sebab kita itu memakai ingkotonga amaluhu illa min talatin, bahwa orang yang mati itu sudah putus amalnya kecuali 3 pertama apa? Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin ya. Jadi selesai sudah ya. Kalau memang belum korban tapi sudah sedo dan tidak ada weling ya kita doakan aja. Itu artinya takwa kita dengan ilmu. Jadi pelaksanaan takwa itu dengan ilmu. Maka panjenengan sebagai panitia korban ya harus menjelaskan. Nek niki korbane nggih Pak Lik kula terus pundi. Pak Lik pripun? Konsep to. Riyen wasiat mboten nggih pun didongake mawon niki korbane sing pikantuk ganjaran jenengan. Dijelaskan ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi takwa itu perlu dengan ilmu. Ketika panjenengan mau berperjanjian tentang ekonomi, hutang piutang, gade dan lain-lain, juga dengan ilmu hutang Islam gimana, ilmu gade Islam gimana. Yang sering menjadi masih ibu-ibu, Bu, sering masih merasa gundah, ora seneng, itu ilmu waris. Karena ada lil zakari mithlu hadzil unsayyain. Bagi waris kakung itu bagiannya 2 kali lipat bagian ahli waris putri. Iki sing sok padha dene anak kok. Ini ilmu warisnya begitu. Titik. Ya, itu perintah dari Allah. Sekarang kan sing tinggal alasan gender. Nah, sekarang ini perempuan ya sudah bekerja ya seperti laki-laki. Nah, tapi
itu putusan dari Allah, syariat Allah, hukum Allah. Ya, ini dengan ilmu. Kemudian oleh Raja bin Haywah masih dilanjutkan, wa ma ahsanul ilmi bizinatil hilmi. Ilmu itu yang bagus juga dihiasi dengan hilmi. Hilmi itu apa? Santun. Jadi ketika kita menerapkan ilmu juga dengan apa? Santun. Al-hilmi itu santun. Jadi kita harus santun. Menerapkan ilmu perlu memberikan penjelasan supaya bisa santun. Ketika Allah mewahyukan tentang haramnya minuman keras, gitu. Waktu itu zaman jahiliyah, minuman keras itu sudah menjadi adat kebiasaan. Pertama kali Allah santun. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekat-dekat sholat kalau kamu sedang sukaro, sedang apa? Mabuk. Kalau mau sholat jangan mabuk. Berarti kalau melaksanakan ayat itu mabuk boleh ya. Maka ayat itu diturunkan berturut-turut. Itu pertama kali, sehingga orang-orang Islam waktu itu sudah mulai meninggalkan apa? Minuman keras kalau mendekati sholat, karena ada peristiwa bacaan Al-Kafirun ora rampung. Apa ini kok la butuh tak butuh wala antum ma'abudun ma'abud wala ana ma'abudun ma'abudun wala antum ma'abudun. Ditiliki imame bul mabuk. Maka itu lalu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ketika mendekati waktu sholat, maka umat Muhammad pada waktu itu ya, itu sudah berusaha untuk tidak mabuk, sudah terkurangi. Kemudian wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang bertanya kepadamu, ini ayat sesudah itu, berapa tahun sesudah itu. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Maka Al-Quran Allah memberitakan qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jawablah, di keduanya itu dosa besar. Ya. Tapi memang bermanfaat. Ya toh, judi dan minuman keras kan bermanfaat. Iya, lah iso entuk dana akeh dari judi. Tapi Allah menegaskan wa itsmuhuma, dosanya, kejelekannya akbaru min naf'ihima, lebih besar dari manfaatnya.
sudah mulai dosa. Sudah berapa tahun itu santun Allah. Baru turun itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Nah, ini mulai. Sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, untung-untungan, berhala itu rijsun, barang sing najis. Rijsun itu Jember nek cara Jawa. Bukan kota Jember. Jember. Min amali syaiton, dari amal-amal setan. Fajtanibu, tinggalkanlah. Lah itu baru khamr di apa? Haramkan. Nah ini santun. Ya. Jadi ketika menerapkan ilmu syariah, Allah menuntunkan karena maisir dan khamr itu sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah. Nak terus diblok haram. Maka santun bagus gede. Lah kita juga begitu. Ketika mau menerapkan sebuah ilmu al-hilmi, marilah kita juga santun. Nek wong Jawa mengatakan empan didelok suasananya bagaimana supaya tidak kaget dengan santun. Ini yang mensukseskan Rasulullah berdakwah itu karena santun. Santun. Ini yang sekarang suksesnya kegiatan itu kan karena apa? Santun. Santun. Maka santun ini akan membahagiakan. Saya kemarin ke Masjid Al-Falah di Sragen. Mungkin ada yang sudah ke sana. Ya, di Sragen itu Masjid Al-Falah ya. Itu ketua atau sekarang namanya yang pimpinannya itu juga pengurus Muhammadiyah Sragen. Itu mengapa takmirnya itu kok anak-anak muda? Takmirnya itu di bawah 35 tahun semuanya. Gitu. Takmirnya muda-muda. Memang Al-Falah itu niru Jogokaryan. Mengapa takmirnya muda-muda? Karena yang tua itu santun. Santun itu artinya mengerti kebutuhan anak muda. Ya, bukan santun itu hanya lemah lembut, mengerti kebutuhannya anak muda. Ya. Mengerti kebutuhan jamaah. Maka saya bertanya, pertama kali mengundang jamaah itu bagaimana? Terutama jamaah subuh. Itu Pak Ketua itu menyatakan dengan apa? Dengan apa? Santunnya itu dengan berhadiah umroh. Nah, santun itu namanya. Orang jamaah banyak. Terus diteruskan kalau panjenengan tindak ke sana itu kalau ba'da zuhur dicepai soto. Nah, dengan jahe panas. Teh jahe panas. Mungkin sudah ada yang ke sana. Ini santun namanya, menyantuni jamaah. Ya, maka Pak Jazir itu Jogokaryan itu jamaah disegani
dikai sego. Santun sehingga banyak senang dikai voucher. Ya, ini itu Al-Falah juga begitu. Anak-anak muda disantuni karena mereka banyak yang masih single, disediakan kamar itu di sebelah baratnya barat atau mana? Pokoknya di sebelah masjid itu ada kamar-kamar, disediakan wifi. Senang toh? Yang belum nikah dicarikan apa? Jodoh. Itu santun. Karena disantuni, kalau yang sepuh itu wes terserah anak-anak muda menggarap masjid itu. Wah. Kemarin dana untuk Ramadan saja mendapatkan 600 juta. Karena anak-anak muda itu yang bergerak. Ya. Takjilnya 500 porsi, kalau di Kokarian 2000, sana masih 500 porsi. Kita datang untuk istirahat, toiletnya bersih, wangi. Nah, ini santun namanya. Nah, ini perlu ya. Kita, karena yang namanya santun itu juga memberikan kegembiraan. Panjenengan berislam sudah gembira atau belum? Nah, ya. Karena salah satu tugas Muhammadiyah itu pencerahan. Salah satu Islam cerah itu kalau senang berislam. Senang berislam. Ya, tapi sudah bagus sekarang masjid-masjid kita sudah menyenangkan. Ada AC, ada wifi, karpetnya wangi. Ini jangan dianggap kuwi jenenge ra ikhlas. Kok njaluk apik. Apa enenge? Ndak, santun itu artinya memberikan monggo. Ya. Mengapa anak muda di masjid-masjid kita ini belum tampil? Karena masjid belum memberi santun kepada anak. Monggo kita koreksi. Jadi kita sudah tahu ilmu tentang berjamaah, bahwa kakung harus berjamaah di masjid. Tapi kita harus santun piye masjid supaya menarik. Tidak apa-apa dengan kami misalnya mengadakan pengajian Sabtu pagi dengan diberi soto. Boleh, tidak apa-apa, itu santun. Karena memang begitu. Ya. Bahkan kemarin Al-Falah menyatakan pemuda-pemuda yang aktif di masjid ya diberi uang saku. Diberi uang saku. Ya, ada 2 tahfidz yang sudah hafid, 2 orang. Dia memang sudah jadi imam, ya diberi uang. Ya. Bahkan ada anak-anak yang masih SMP itu juga aktif di situ di masjid. Ini santun, ya santun. Jadi kita menerapkan ilmu dengan santun. Kemudian terakhir wa ma ahsanul hilmi bi zinatir rifqi. Al-hilmi santun itu juga dihiasi dengan ar-rifqi. Rifqi itu apa? Lemah. Ya, lemah lembut, ya, tidak pasang disengut. Ya.
Ketika kita diberi tanggung jawab kegiatan, ya kita menerapkan ilmu dengan santun dan dengan lemah. Kalau ada sesuatu yang kok tidak bisa berjalan dengan baik, ya kita bahas dengan santun. Dan lemah lembut itu artinya tidak menyalahkan. Sekarang apalagi dengan angkatan muda, jangan kita hanya menunjuk, menyalahkan. Sudah lain sekarang. Kalau dulu zaman panjenengan yang seumur saya dikandani disalahkan, tumbuh dan kepengen introspeksi, oh pancen aku kurang ini. Tapi kalau sekarang wegah mung disenani terus, ya. Jadi al-hilmi ar-rifqi, sopan, santun dan lemah lembut. Lemah lembut dalam kegiatan dan gerakan-gerakan, ya. Menangnya Muhammadiyah kegiatannya bagus itu karena santun dan lemah. Rumah sakit, sekolahan bisa jaya itu karena santun dan lemah. Kalau sudah santun dan lemah lembut, akan dimintai dana, ya toh? Ya sudah senang karena tahu, oh betul, ya, dengan biaya yang sekian sudah dijelaskan begini dengan santun, tidak mengesuk, anak maju ya ragan, wis mangkal kedis, ora gelem ragat ya ora iso maju. Santun, lemah lembut, diajak. Ini loh programnya. Kita tahu di Gunung Kidul Al-Mujahidin kan sudah bagus. Itu santun dan lemah lembut. Sekarang SD Aisyah di Bantul ya maju. Ya dimintai dana mungkin memang lebih besar, tapi karena santun lemah lembut dan sudah terlihat hasilnya, maka oke. Dan Rasulullah begitu, santun dan lemah lembut. Rasulullah itu tidak menyatakan ada tingkatan untuk Rasul, ya toh? Di surah Al-Kahfi itu, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini santun, ayat santun. Katakanlah Muhammad, kamu itu hanya basyar, sosok badan, mithlukum, sama dengan kamu sekalian para sahabat. Saya ini manusia biasa, sama dengan kamu sekalian. Hanya bedanya yuha ilayya, saya diberi wahyu, annama ilahukum ilahum wahid, bahwa Allah Tuhan kamu sekalian itu Tuhan yang esa. Ini santunnya Rasulullah. Maka Rasulullah ketika pengajian tidak minta duduk lebih tinggi dari jamaah, tidak mau diistimewakan, sampai-sampai Rasulullah menyatakan la tusayyid, jangan mensayyidkan saya, jangan mensayyidkan saya. Ini santunnya Rasulullah, jangan. Sedangkan Rasulullah itu turunan, ya, turunan yang darah biru. Ya, di Arab itu darah biru. La tusayyid, jangan mensayyidkan. Maka kita konsisten Muhammadiyah. Ketika at-tahiyat ya Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena itu sholat. Tapi kalau di luar sholat pakai sayat ya silakan sebagai penghormatan. Tapi Rasulullah menyatakan tidak. Panjenengan yang sudah haji di sana khutbah-khutbah tidak ada Sayyidina khutbah karena itu ibadah. Ya, tidak pakai. Jadi Rasulullah itu santun, ya, santun dan lemah, tidak ada permohonan peninggian sebutan derajat, sehingga istilah itu yang merakyat. Nah, istilah pemilu sahabatnya wong cilik. Ini pemilu sahabatnya wong cilik. Nah, jadi itulah ya ini saya hanya memetik satu tulisan bahwa di kitab Mausaah Mawaqifus Salaf fil Aqidah karangan Rojak bin Haywah, saya ulangi, ma ahsanul Islam bizinatil iman. Islam itu akan bagus kalau dihiasi dengan iman. Wa ma ahsanul iman bizinatit taqwa. Iman itu akan bagus dihiasi dengan takwa. Wa ma ahsanut taqwa bizinatil ilmi, dan takwa itu sangat bagus kalau dihiasi dengan ilmu. Wa ma ahsanul ilmi bizinatil hilmi, dan ilmu itu akan bagus dihiasi dengan santun. Wa ma ahsanul hilmi bizinatir rifqi, dan santun itu sangat bagus dizinati dengan lemah lembut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.